Reporter Sport Chosun, Dong Hon Han, memberitakan GS Caltex, tim bola voli wanita profesional, sayangnya kalah karena kesalahan pergantian pemain. Setelah pertandingan beranda GS Caltex, media sosial resmi dan YouTube dibanjiri komentar protes. Sebagian besar kontennya adalah tentang perlunya menyelidiki pengaturan pertandingan, seperti apakah manajer melakukannya dengan sengaja untuk kalah. Ini adalah kesalahan yang jelas dari pelatih, oleh karena itu Anda harus bertanggung jawab atasnya. Namun kritik yang dipaksakan dan tidak berdasar adalah pemborosan. Itu hanya perundungan cyber yang meninggalkan bekas. Manajer GS Caltex Lee Yong-taek mengakui kesalahannya dan menundukkan kepala untuk meminta maaf. Meski begitu, banyak penggemar masih melampiaskan keluhan pedas mereka secara daring hingga lewat tengah malam. GS Caltex kalah 2-3 dalam pertandingan sepenuh yang ketat melawan Pepper di babak kelima Divisi Wanita V-League Dodram 2024-2025 yang diadakan di Changchun Gymnasium de Seoul pada tanggal 5. Sungguh menyakitkan. Membalikan keadaan ketika kami unggul 23-16 di set ketiga. Terlebih lagi selama proses ini, jumlah pergantian pemain terjadi secara keliru dan pemain asing Giselle Silva terpaksa menonton dari titik penalti. Kesalahpahaman berkembang ketika kamera siaran menangkap pelatih Lee Yong-taek menarik Silva saat ia mencoba memasuki lapangan. Pelatih Lee Yong-taek memasukkan Silva dan Kim Ji-won saat skor 24-21 di set ketiga dan memasukkan An Hae-jin dan Kim Jo-young. Itu adalah keputusan untuk mengatur stamina Silva, namun Silva tidak masuk meski skor sudah imbang 24-24. GS Caltex akhirnya menyerah pada set ketiga meskipun Silva memimpin pertarungan hingga set kelima, mereka akhirnya kalah. Usai pertandingan, pelatih Lee Yong-taek mengatakan, "Kami kalah hari ini karena terjadi kesalahan dalam pergantian pemain di set ketiga." Ia berulang kali menyalahkan dirinya sendiri dengan mengatakan, "Saya melakukannya karena ada 4 perubahan yang tersisa. Saya membuat kesalahan dengan mengganti Kwon Min-ji dari yang sebelumnya, itu salah saya." Jika begitu, itu masuk akal. Pelatih Lee Yong-taek menggunakan 2 dari 4 yang tersisa. Tetap saja, saya pikir masih ada 2 lagi. Tetapi ketika tiba saatnya mengganti Silva, hanya tersisa 3 kesempatan pergantian. Saya menggunakan 2, jadi hanya tersisa 1. Sekali lagi muncul pertanyaan, kenapa tidak masukkan saja Silva kembali ke sana? Mulai saat ini masalah penilaian taktis. Agar Silva dapat masuk, setter An Hae-jin harus keluar. Keputusan untuk bermain tanpa setter untuk mencetak poin sepenuhnya tergantung pada pelatih. Terkait hal ini, pelatih Lee Yong-taek menjelaskan, "Jika dia berada di depan, saya akan melakukan itu. Tetapi karena Silva berada di belakang, saya pikir itu tidak akan berarti banyak. Bagian itu semua adalah kesalahan dan dosa saya." Tentu saja ini juga merupakan teori konsekuensial. Kalau kita kalah setelah memasukkan Silva dan mengeluarkan setter, kita pun tidak bisa menghindari kritik atas hal itu. Sebaliknya, jika kita mengandalkan Silva untuk mencetak 1 poin sambil tidak memasukkan pemain penentu, orang-orang akan berkata kita hanya bermain bola voli biasa-biasa saja. Kalau saja pemain lokal hanya mencetak 1 poin dari awal, suasana tidak akan jadi heboh seperti ini. Jika kita ingin lebih spesifik, pelatih Lee Yong-taek berkata, "Saya melakukannya dengan cara itu karena tersisa 4 pergantian pemain." Kalau kita tafsirkan secara harfiah, kita bisa menduga bahwa dia sendiri tidak menghitung angka tersebut. Pelatih Lee Yong-taek mungkin tidak ingin membuat alasan bahwa orang yang memeriksanya memberinya informasi yang salah. Pelatih Lee Yong-taek berkata, "Saya akan menanggung semua kesalahan, itu jelas kesalahan dan saya meminta maaf kepada para pemain setelah pertandingan dan bertanggung jawab penuh atas hal itu."